Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dengan para pemain, Billy Burhan sebagai Senopati Pananggar, Aris sebagai Lurah Prajurit, Reni sebagai Woro Prihatin, Heris Tiono sebagai Pandewikan, Heli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ayah. Bagaimana? Benarkah seperti yang dikatakan oleh Tuan Putri Ken Dedes itu? Bahwa Baginda saat ini sedang sakit, hingga istrinya harus pergi ke kaki Gunung Gangsir untuk menghadap Sang Panembahan untuk meminta obat penyembuh, Ayah? Kau percaya dengan cerita itu? Entah. Woro Prihatin, cerita tentang suaminya yang seorang tumenggung itu adalah sesuatu yang hanya dikarang-karang, Prihatin. Maka dengan sendirinya, cerita tentang suaminya yang sakit itu pun tentu juga dikarang. Tapi entahlah, apa sebenarnya yang sedang bergolak di Singasari saat ini? Aku tidak tahu. Karena aku juga mendengar ada beberapa pedagang yang keluar masuk kota raja yang menceritakan Pangeran Pati hilang. Pangeran Pati? Iya. Putra dari Tuan Putri Ken Dedes itu, Ayah? Iya. Pantas ada mendung di wajahnya. Nampaknya keadaan Singasari tidak lebih baik dari keadaan Kediri yang ditumbangkannya. Sama-sama suram, Prihatin. Satu hal lagi, Ayah. Apakah Ayah tidak merasa ada di antara mereka yang mengenali kita? Ada. Dia seorang lurah. Dia mengatakan pernah melihat dan bertemu dengan Ayah. Akan tetapi ia mengalami kesulitan untuk mengingatnya. Kapan dan di mana? Syukurlah, sampai mereka pergi, lurah prajurit itu tidak berhasil mengingat siapa aku sebenarnya. Sebaliknya, Ayah, aku melihat ada seorang prajurit yang gelisah sekali. Agaknya prajurit itu juga mengenali aku. Prajurit itulah yang kemudian menceritakan padaku bahwa perempuan yang mereka kawal itu adalah istri Raja Singasari. Aku sangat yakin prajurit itu mengetahui siapa aku. Namun nampaknya ia menyimpan apa yang diketahuinya itu rapat-rapat di dalam hati, Ayah. Kalau begitu kita perlu meninggalkan tempat ini, Prihatin. Paling tidak untuk beberapa saat lamanya. Aku tidak ingin di mana keberadaanku sekarang ini dibayang-bayangi oleh Ken Arok itu. Bagaimana dengan Senopati itu? Ayah lihat, dia mempunyai perhatian terhadapmu. Seorang prajurit yang gagah, penuh keyakinan diri dalam berbuat maupun bertindak. Tanpa tedeng aling-aling, ia menyatakan keinginannya untuk mengajakku hidup bersama Ayah. Dan aku meminta kepadanya untuk datang di lain waktu. Saat itu aku akan memberikan jawabannya. Bagaimana menurut Ayah? Jika ayahmu ini adalah ayahmu setahun yang lalu, Prihatin, maka ayah mempunyai persyaratan untuk setiap lelaki yang menghendaki anakku. Tetapi keadaan sekarang telah berbeda. Kau sendiri yang menentukan. Ayah akan merestui anakku. Aku tentu mempunyai persyaratan, Ayah. Apakah persyaratan itu, Prihatin? Senopati itu harus mau berdiri berhadapan dengan Singasari. Bukan sebagai hamba, akan tetapi sebagai musuhnya. Hus, 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 hus. Ada apa berhenti? Roda kereta bergoyang, Tuan. Nampaknya mau lepas. Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri, Tuan. Benar, roda nampaknya miring. Para prajurit, semuanya berjaga-jaga.
Para prajurit berkuda itu segera berloncatan turun dan mengelilingi kereta untuk menjaga berbagai kemungkinan yang bisa timbul. Di saat perbaikan roda kereta itu, mereka segera melolos pedangnya. Tombak-tombak yang mereka bawa pun mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ken Dedes segera turun. Karena ada sedikit hambatan. Tidak apa, Senopati Panengger. Lebih baik memperbaikinya sebelum roda itu benar-benar terlepas. Bukankah demikian? Benar, Tuan Putri. Masih jauhkah jarak yang akan kita tempuh untuk sampai di padepokan itu? Tidak jauh lagi, Tuan Putri. Aku berdoa, semoga aku bisa bertemu dengan anakku di padepokan itu. Bagaimana kerusakannya? Tidak terlampau parah, Tuan. Letak roda yang kurang terkunci tepat pada tempatnya, Tuan. Senopati Panengger yang berdiri di samping prajuritnya yang berpangkat lurah itu menebarkan pandangan matanya. Di sebelah kiri mereka terdapat hutan memanjang ke arah depan yang lebat dengan berbagai jenis pepohonan. Pada saat itulah perhatian Senopati Panengger itu tertuju pada salah seorang prajuritnya yang melamun. Prajurit itu adalah prajurit yang gelisah karena mengenali siapa sebenarnya Woro Prihatin, gadis anak Ki Pandewi. Ki Lurah. Saya Senopati. Ada apa dengan Tamtama Wirawatang? Wirawatang? Iya, aku melihat ada sesuatu yang berubah padanya. Ia nampak pendiam. Apakah kau tidak memperhatikan hal itu? Benar juga. Biasanya ia banyak bergurau dengan sesama temannya. Tamtama Wirawatang prajurit yang suka guyon. Panggil dia. Tamtama Wirawatang, kemari kamu. Prajurit yang berpangkat Tamtama bernama Wirawatang itu tidak mendengar panggilan lurah prajurit yang menjadi atasannya. Baru setelah seorang kawannya menyentuhnya dengan gagang tombak, prajurit itu terkejut. Dia bergegas menghadap Senopati Panengger. Ken Dedes yang berdiri tidak jauh dari kereta ikut memperhatikan. Juga beberapa prajurit yang lain yang ingin mengetahui perintah apa yang akan diberikan oleh Senopati Panengger kepadanya. Siap melaksanakan perintah, Senopati. Aku tidak akan memberikan perintah kepadamu. Akan tetapi aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tentang apa, Senopati? Sikapmu nampak lain. Kau kelihatan murung. Nah, kau sedang menghadapi masalah apa? Kau keberatan menjawab? Tidak, Senopati. Setelah aku pertimbangkan, sebaiknya aku melaporkan sesuatu yang aku ketahui kepada Senopati. Tentang apa? Tentang gadis anak Kiai Pandewikan. Apa yang akan kau katakan tentang dirinya? Aku merasa seperti pernah melihat gadis itu, Senopati. Di mana? Di Kediri. Apa anehnya? Mungkin prajurit lain bisa mengatakan telah bertemu pula dengan gadis itu di tempat yang lain lagi. Benarkah kau merasa pernah bertemu dengan Woro Prihatin itu? Benar. Di Kediri? Iya. Aneh. Aku merasa seperti pernah melihat ayahnya, tetapi aku mengalami kesulitan untuk mengingat siapa sebenarnya Ki Pandewikan itu. Barangkali jika kau menyebut siapa anaknya, mungkin aku bisa mengingat siapa ayahnya. Ayo, katakan prajurit, apa yang kau rasakan mengganjal di dalam hatimu itu? Gadis yang bernama Woro Prihatin itu, aku yakin ia adalah Sekar Kedaton Kediri. Apa? Jagat Dewa Batara, yang Batara Agung. Ingatlah aku sekarang. Pantas. Ingat aku sekarang, Ki Pandewikan. Ki Pandewikan. Ki Lurah, siapa Ki Pandewikan itu? Sri Baginda Kediri, Kertajaya. Sedemikian terperanjatnya bukan alang kepalang Senopati Panengger mendapat jawaban dari lurah prajurit itu. Hingga untuk beberapa saat lamanya, Senopati Panengger bengong terlongong-longong. Bukan hanya Senopati Panengger saja yang terkejut, demikian juga dengan Ken Dedes, dan bahkan juga semua prajurit yang ada, sehingga mereka kemudian melangkah mendekat untuk mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi.
Ki Lurah? Hamba Tuan Putri. Benarkah apa yang kau ceritakan, Ki Lurah? Benarkah Ki Pandewikan yang telah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk berteduh itu adalah Raja Kediri, Sri Baginda Kertajaya? Benar, Tuan Putri. Kau merasa yakin? Hamba yakin, Tuan Putri. Sebenarnya lah hamba sedang berusaha mengingat-ingat, karena hamba merasa pernah melihat orang itu. Hamba yakin, Tuan Putri, Ki Pandewikan itu adalah Baginda Kertajaya. Hamba melihatnya di alun-alun ketika penyerahan kekuasaan kepada Tuanku Sri Baginda Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Dan anak gadisnya? Sekar Kedaton, Tuan Putri. Jagat Dewa Batara. Semoga Yang Batara Agung memberikan pengayoman kepada Sri Baginda Kertajaya. Pesona itu masih juga menggerataki semua orang. Senopati Pananggar tetap berdiri di tempatnya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apalagi manakala mengenang atas apa yang telah diutarakannya terhadap Woro Prihatin, yang ternyata adalah Sekar Kedaton Kediri. Suasana menjadi hening. Para prajurit sibuk dengan percakapan hatinya yang menggemuruh. Kenyataan yang sangat mengejutkan, bahwa Ki Pandewikan itu ternyata adalah Sri Baginda Kertajaya yang telah kehilangan mahkotanya karena dirampas oleh Ken Arok. Benar-benar menyentakkan semua orang. Senopati Pananggar. Hamba Tuan Putri. Meskipun kau terkejut, atau meskipun kita semuanya terkejut, akan tetapi, bagaimana dengan roda kereta itu? Hamba Tuan Putri. Hei, jangan bingung. Ayo lanjutkan. Sang waktu terus bergerak, merambat memanjat arah ke depan, hingga kemudian pada saat matahari telah sedikit melewati puncaknya, maka rombongan prajurit yang mengawalkan Dedes itu telah sampai di padepokan Dandang Kandaga. Rombongan itu terkejut ketika jauh sebelum memasuki padepokan, beberapa orang cantrik telah menyongsong kedatangan mereka. Para prajurit itu merasa aneh dan janggal karena kedatangan mereka seolah-olah telah diketahui sebelumnya. Di pendopo padepokan, Ken Dedes diterima secara pribadi oleh sang panembahan. Benar anugerah seperti memayungi padepokan ini, karena Tuan Putri berkenan datang. Baktiku sang panembahan. Naluri keibuan Ken Dedes seolah terpacu. Istri pertama Ken Arok itu menebarkan pandangan matanya untuk melihat barangkali Anusapati berada di dalam gendongan seseorang. Namun ternyata yang dicarinya itu tidak kelihatan. Sang panembahan mengangguk-anggukan kepala, serasa sangat arif atas segala apa yang terjadi, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Maafkan aku, sang panembahan. Hamba Tuan Putri. Sang panembahan tentu telah mengetahui tujuanku datang ke padepokan ini. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk menuntaskan kerinduanku kepada anakku Anusapati. Hamba tidak akan menghalang-halangi Tuan Putri. Mohon Tuan Putri bersabar sejenak, karena seorang endang tengah menjemputnya. Sebentar lagi Pangeran Pati akan tiba. Apakah selama ini Anusapati banyak merepotkan panembahan? Anusapati tentu rewel dan merepotkan. Sama sekali tidak, Tuan Putri. Pangeran Pati adalah bayi yang aneh. Ia tidak rewel sebagaimana bayi pada umumnya. Tuan Putri nanti akan melihat betapa sehatnya bayi itu. Rasa-rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk memeluknya. Hamba Tuan Putri. Untuk selanjutnya, aku meminta janganlah panembahan menganggap Anusapati adalah Pangeran Pati. Juga jangan lagi memanggilku dengan sebutan Tuan Putri. Panggilan itu terlalu berat aku sangka. Loh, mengapa demikian Tuan Putri? Aku telah mendapat izin dari Sri Baginda untuk kembali ke padepokan Panau Ijen. Padepokan itu tenang dan damai, panembahan. Aku tidak ingin kehilangan ketenangan itu. Aku juga tak hendak membiarkan Anusapati berada di Singasari dan setiap saat dibayangi oleh bahaya karena ketamakan. Biarlah Anusapati kehilangan haknya.
Aku tidak merasa keberatan, Panembahan. Anusapati anakku, Anusapati. Anusapati anakku, Ger. Pintu telah terbuka. Seorang endang yang masih remaja muncul dengan menggendong Anusapati. Mata bocah itu berbinar-binar melihat seseorang yang dikenalnya. Tangannya bergerak-gerak menggapai, dan dari mulutnya terdengar celoteh yang lucu. Ken Dedes segera bangkit dan menyongsongnya. Ken Dedes menggigit bibir untuk menahan tangisnya yang nyaris meledak. Anusapati diterimanya dan dipeluknya dengan erat lekat. Sang Panembahan segera melangkah keluar untuk memberi kesempatan kepada Ken Dedes menyusui bayinya. Anusapati anakku sayang. Anusapati Gerca bagus. Ibumu tidak akan membiarkan malapetaka menimpamu, Anusapati. Anusapati. Demikianlah, Ken Dedes menumpahkan segenap kerinduannya. Sesak di dadanya serasa mengalir deras, ditumpahkannya hingga habis tidak bersisa. Sementara di luar pendopo, para cantrik sibuk mengeluarkan berbagai jenis hidangan dan buah-buahan. Di dalam hati para prajurit itu terheran-heran, karena seolah-olah hidangan itu dipersiapkan memang untuk menjamu mereka. Mereka tidak habis mengerti bagaimana padepokan itu bisa mengetahui bakal kedatangan tamu. Sang Panembahan kemudian juga ikut sibuk membagi perintah kepada para cantrik dan putut jejanggan untuk menyiapkan tempat beristirahat bagi para prajurit di bangunan-bangunan gubuk yang tersebar di padepokan. Senopati, Bagaimana, Ki Lurah? sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana Pangeran Pati ternyata benar berada di sini? Kita ini hanya prajurit, Ki Lurah. Kita terlampau kecil untuk ikut dalam permainan yang terjadi di dalam istana. Apa yang kita lakukan, sekedar menjalani perintah yang kita terima. Dengan demikian, Jangan banyak bertanya mengenai hal itu, Ki Lurah. Senopati nampaknya masih memikirkan sesuatu. Iya. Pikiranku masih tertinggal di rumah Pandewikan itu. Sulit aku melepaskan diri untuk tidak memikirkan. Di sepanjang perjalanan hingga sampai di tempat ini, pikiranku terus tersita. Seperti bermimpi. Sulit aku percaya bahwa Ki Pandewikan itu adalah Sri Baginda Kertajaya yang telah lengser ke Prabon. Dan anak gadisnya yang bernama Woro Prihatin adalah Sekar Kedaton. Woro Prihatin. Sebuah nama yang mewakili keadaan yang sebenarnya dari Baginda Kertajaya dan Sekar Kedaton yang sedang prihatin. Sri Baginda kehilangan mahkotanya. Tentu itu suatu hal yang berat. Demikian juga dengan Sekar Kedaton, yang bermula sudah terbiasa hidup di dalam istana. Sekarang hidup sebagai kaula biasa. Tentu sangat mengejutkan jiwanya. Belum lagi ibunya yang telah mangkat. Bukankah candi kecil yang dibangun di sebelah rumah itu adalah untuk menandai di tempat itu dimakamkan permaisuri? Benar, Senopati. Lalu apa yang harus kulakukan, Ki Lurah? Apa yang harus aku perbuat? Aku tiba-tiba merasa gege mongso. Aku tiba-tiba merasa seperti berkeinginan memetik bintang yang gemerlapan di langit. Atau mengharapkan munculnya pelangi di tengah malam. Andai aku tahu Woro Prihatin adalah Tuan Putri Sekar Kedaton Kediri, tentu aku tidak berani melakukannya, Ki Lurah. Apakah penyebabnya Senopati tiba-tiba berubah pikiran? Terlampau deksuro jika aku berkeinginan memperistri Sekar Kedaton, Ki Lurah.
Gadis itu sekarang bukan Sekar Kedaton lagi. Bahkan Baginda Kertajaya itu pun sekarang bukan seorang raja lagi. Yang menjadi raja sekarang Tuanku Sri Baginda Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Bukan Sri Baginda Kertajaya. Bahkan pusat pemerintahan sekarang bukan lagi di Kediri. Akan tetapi Singosari. Lalu bagaimana? Cobalah Senopati bertanya ke dalam hati Senopati sendiri. Hambatan apakah sebenarnya yang Senopati bakal hadapi jika berkeinginan untuk memiliki Woro Prihatin itu? Bukankah beliau sekarang telah menjadi kawulo biasa? Bukan lagi seorang Sekar Kedaton? Lalu apakah aku harus membutakan mataku atas kenyataan bahwa Woro Prihatin itu adalah Sekar Kedaton? Tidak perlu membutakan mata, Senopati. Gadis itu sekarang bukan Sekar Kedaton. Yang menjadi persoalan adalah justru bagaimana sikapnya terhadap Senopati. Sebagaimana layaknya seorang gadis menghadapi pinangan seorang lelaki, ia hanya dihadapkan dua pilihan, yaitu menerima dan menolak. Senopati tidak perlu memikirkan kedudukannya yang pernah menjadi Sekar Kedaton lagi. Ia bukan Sekar Kedaton, bahkan ayahnya pun bukan seorang raja. Senopati Panengger termangu. Apa yang telah diutarakan oleh lurah prajurit bawahannya itu benar-benar mencekam hatinya. Senopati Panengger termangu untuk beberapa saat lamanya. Sementara itu, ketika mendapat kesempatan untuk bertemu secara pribadi dengan Sang Panembahan, Senopati Panengger tiba-tiba menemukan gagasan untuk meminta petunjuk kepada Sang Panembahan yang konon kabarnya memiliki ketajaman indera keenam, weruh sakdurunge winarah. Sang Panembahan, bagaimana anak Mas Senopati Panengger? Mumpung aku berada di padepokan ini, rasanya merupakan sebuah kerugian jika aku tidak memanfaatkannya untuk meminta petunjuk kepada Sang Panembahan. Tentang apa, anak Mas? Mungkin persoalan yang akan kuutarakan kepada Sang Panembahan ini bukan persoalan yang luar biasa. Akan tetapi, aku pribadi merasakannya sebagai sebuah persoalan yang sangat rumit dan membingungkan. Aku tidak pernah membedakan persoalan yang dibawa orang kepadaku, anak Mas. Persoalan apapun, aku menganggapnya sama. Sama-sama penting. Silakan anak Mas mengatakannya. Begini, Panembahan. Aku adalah seorang senopati di Singasari yang membawahi sekelompok prajurit. Selama ini belum pernah terpikirkan di dalam benakku membayangkan hadirnya seorang istri di dalam kehidupanku. Akan tetapi, Panembahan, di dalam perjalanan mengantarkan Tuan Putri Kendede semalam, kami menginap di sebuah rumah yang terpencil. Pemilik rumah itu bernama Ki Pandewikan, dan ia mempunyai anak gadis yang cantik bernama Woro Prihatin. Lalu bagaimana, anak Mas? Datangnya perasaan itu begitu tiba-tiba, Panembahan. Aku berkeinginan sekali memiliki gadis yang cantik itu. Tiba-tiba aku sangat berkeinginan memperistrinya. Itulah sebabnya, seperti tanpa pertimbangan, aku memberanikan diri mengutarakan isi hatiku kepadanya. Gadis bernama Woro Prihatin itu tidak memberikan jawaban, Panembahan. Ia meminta waktu untuk memikirkannya. Aku sudah terlanjur membangun angan-angan. Namun sekarang, tiba-tiba aku merasa seperti sedang mengangankan datangnya pelangi di tengah malam. Aku merasa berangan memetik bulan di langit atau menggapai bintang-bintang. Sesuatu yang mustahil, Panembahan. Sesuatu yang tidak mungkin. Mengapa anak Mas berpikir demikian? Karena aku menemukan sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan. Seorang prajurit bawahanku berhasil mengingat bahwa gadis bernama Woro Prihatin itu adalah Sekar Kedaton Kediri. Sedangkan ayahnya, Kiai Pandewikan dengan sendirinya adalah Sri Baginda Kertajaya. Itulah, Panembahan, hal yang membuatku bingung. Mohon agar Sang Panembahan berkenan memberikan petunjuk, nasihat kepadaku atas apa yang sebaiknya aku lakukan.
Sang Panembahan kemudian manggut-manggut. Nampak sekali Sang Panembahan terkejut mendengar cerita Senopati Panengger itu. Di luar, para prajurit nampak berbincang akrab dengan sesama temannya. Namun juga ada yang bercakap-cakap dengan para cantrik. Anak Mas. Bagaimana Panembahan? Rupanya anak Mas menghadapi persoalan yang mengejutkan dan tidak terduga-duga, yang membuat anak Mas kemudian kebingungan. Benar Panembahan. Menurut hematku anak Mas, persoalan anak Mas sebenarnya sederhana. Persoalan keinginan seorang laki-laki yang menghendaki seorang wanita menjadi jatuh keramanya adalah hal yang lumrah dan dihadapi oleh pada umumnya orang. Namun bagi anak Mas, persoalan itu menjadi lain karena anak Mas menemukan kenyataan yang mengejutkan, yaitu ternyata gadis yang anak Mas kehendaki itu adalah Sekar Kedaton Kediri. Iya, Panembahan. Sebuah temuan yang mengejutkan pula adalah bahwa ternyata Ki Pandewikan yang anak Mas sebut-sebut itu adalah Baginda Kediri yang telah lengser ke Prabon karena tekanan Tumapel atau karena tekanan Ken Arok pada waktu itu. Benar Panembahan. Anak Mas. Iya Panembahan. Apakah anak Mas akan merasa sakit hati kalau ternyata gadis yang bernama Woro Prihatin itu menolak anak Mas? Tidak Panembahan. Anak Mas bisa mengatakan demikian karena anak Mas mengetahui ternyata Woro Prihatin itu adalah Sekar Kedaton Kediri. Tidak Panembahan. Bahkan kepada gadis itu aku mengutarakan persoalan diterima dan ditolak adalah sesuatu yang wajar. Aku tidak sakit hati atau kecewa hanya karena keinginanku ditolak. Jika aku paksakan keinginanku, maka yang terjadi tidak seperti yang aku kehendaki. Itu sama halnya dengan aku membelenggu jiwa orang Panembahan. Bagus. Bagus sekali karena anak Mas Senopati Panengger memiliki pendapat yang seperti itu. Nah, anak Mas, jika anak Mas merasa tidak akan kecewa, andai kata keinginan itu ditolak, mengapa anak Mas merasa ragu-ragu? Silahkan anak Mas menemuinya lagi. Jika ternyata gadis itu menerima keinginan anak Mas, maka anak Mas telah melihat pelangi di tengah malam. Sebuah kiasan yang anak Mas sebut tadi. Senopati Panengger termangu untuk beberapa saat lamanya. Senopati muda itu berusaha meresapkan apa yang telah dikatakan oleh Sang Panembahan untuk beberapa saat lamanya. Sesungking senyuman kemudian muncul di sudut bibirnya. Serasa mendung yang menutupi wajahnya telah pergi entah kemana. Di dalam dada Senopati Panengger itu serasa tumbuh sebuah keyakinan bakal terwujudnya pelangi di tengah malam. Persoalan yang sebenarnya justru terletak pada anak Mas sendiri. Jika anak Mas benar-benar merasa yakin bahwa anak Mas telah siap menghadapi kenyataan apapun, maka anak Mas tidak perlu merasa menyimpan beban. Benar Panembahan. Andai kata keinginanku itu ditolaknya, aku benar-benar tidak akan merasa kecewa atau menyimpan sakit hati. Namun justru ada hal yang membuat aku bingung, Panembahan. Apakah itu, anak Mas? Bagaimana seandainya justru diterima, Panembahan? Jika ditolak, dengan mudah aku membayangkan apa yang akan aku lakukan. Aku akan melupakan gadis itu. Sebab bagaimanapun juga, derajatnya jauh lebih tinggi dari derajatku. Akan tetapi bagaimana seandainya muncul kemungkinan yang lain? Sebuah kemungkinan gila. Sekar Kedaton itu menerima lamaranku. Bagian mana yang anak Mas bingungkan? Andai kata keinginanku itu diterima, tiba-tiba aku merasa seperti tidak mempunyai kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Aku seorang senopati yang mengabdi di Singasari. Kemudian bagaimana sikapku terhadap Singasari, Panembahan? Apakah anak Mas merasa menemui hambatan
untuk mengabdi di Singasari karena mengawini gadis itu? Tentu, Panembahan. Anak Mas benar. Nampaknya anak Mas Senopati Panenggar akan menghadapi berbagai hal. Anak Mas masih belum mengetahui bagaimana sikap Sekar Kedaton itu terhadap Singasari. Juga belum mengetahui bagaimana sikap tuanku Sri Baginda atas persoalan itu. Bagaimana petunjuk Sang Panembahan? Jika hasrat hati anak Mas itu ditolak, aku tidak perlu memberikan saran yang terlampau rumit, kecuali menasihati anak Mas untuk ikhlas dan mau menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Namun sebaliknya, jika keinginan anak Mas itu malah diterima, anak Mas harus mempertimbangkan berbagai hal. Anak Mas masih belum mengetahui barangkali Sekar Kedaton Kediri itu mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya, anak Mas harus melepaskan jabatan sebagai senopati. Apakah Sekar Kedaton akan mengajukan persyaratan itu, Panembahan? Kemungkinan itu cukup besar, anak Mas. Karena bagaimanapun juga, di dalam hati Sekar Kedaton itu tentu masih bersemayam sebuah dendam karena Kediri telah ditumbangkan oleh Ken Arok. Saranku, anak Mas pertimbangkan masak-masak segala langkah yang anak Mas ambil sebelum bertindak. Berbagai hal yang kemudian dibicarakan oleh Sang Panembahan dan Senopati Panenggar. Beberapa hal nampaknya memang harus menjadi bahan pertimbangan Senopati itu untuk melangkah lebih jauh. Sang waktu terus bergerak. Senja kemudian memeluk Gunung Gangsir. Langit barat semburat warnanya merah saga, menandai sang surya tidak lama lagi akan segera kembali ke dalam peraduannya. Dikala itulah Ken Dedes mempertegas sikapnya. Tidak, Panembahan. Rasanya tidak mungkin bagiku untuk kembali ke Singosari. Tempatku bukan di sana. Gemerlap Singosari, penghormatan-penghormatan yang aku terima, semuanya itu semu. Aku tidak akan kembali, Panembahan. Tuan Putri belum menggunakan pertimbangan. Pertimbangan mana lagi yang harus aku pergunakan, Sang Panembahan? Belum cukupkah perlakuan yang aku terima? Belum cukupkah perlakuan atas Anusopati yang tidak bersalah apa-apa itu? Semuanya itu akan semakin merajalela jika Tuan Putri tidak kembali ke Singasari. Ken Umang akan berbuat sewenang-wenang tanpa ada yang merintangi. Aku tidak akan peduli dengan semua itu, Panembahan. Bisa saja Tuan Putri tidak peduli apabila Tuan Putri memilih mementingkan diri sendiri. Namun bagaimana dengan para kawula? Jika Tuan Putri adalah kawula biasa, mungkin tidak akan menjadi soal. Akan tetapi Tuan Putri adalah istri seorang raja. Apa yang terjadi pada Tuan Putri mempengaruhi sikap kawula. Tuan Putri adalah pewaris dari Pakuwon Tumapel yang sekarang telah berubah menjadi Singasari yang jaya ini. Para kawula tentu tidak bisa menerima pilihan yang Tuan Putri ambil dan akan menimbulkan keresahan. Jika Tuan Putri berkenan menerima nasihat hamba, Tuan Putri sebaiknya kembali ke Singasari. Aku ingin kembali ke Panawijen, Panembahan. Yang aku butuhkan bukan apa-apa, akan tetapi ketentraman dan ketenangan hati. Semua itu hanya bisa aku temukan di kampung halamanku, di Panawijen. Oleh karena itu, izinkanlah aku membawa anakku ke Panawijen. Tuan Putri, bagaimana jika Tuanku Sri Baginda kemudian muncul ke Panawijen dan memaksa membawa Pangeran Pati ke Singasari? Apakah Tuan Putri mampu mempertahankan? Lalu apa yang harus aku lakukan, Panembahan? Silahkan. Jika Tuan Putri berkeinginan untuk menenteramkan hati dan mencari kedamaian di Panawijen, namun harus dilandasi pemikiran. Itu untuk sementara waktu belaka.
Kelak, jika Tuan Putri sudah merasa tenang, silahkan Tuan Putri kembali ke Singasari. Kehadiran Tuan Putri di sana lebih sebagai sebuah pengorbanan dan pengabdian. Karena kehadiran Tuan Putri itu akan merupakan penyejuk di dalam istana. Istana akan menjadi semakin panas kalau Tuan Putri tidak ada. Bagaimana dengan anakku, Panembahan? Perpisahan itu hanyalah untuk sementara waktu, Tuan Putri. Kelak, jika aku menilai keadaan istana sudah cukup tenang, Pangeran Pati pasti akan kembali. Panembahan. Hamba, Tuan Putri. Apakah dengan demikian Sang Panembahan meminta aku untuk segera meninggalkan padepokan ini dan segera berpisah dengan anakku? Oh, tentu tidak, Tuan Putri. Silakan Tuan Putri tinggal untuk beberapa lama, menuntaskan kerinduan Tuan Putri dengan Pangeran Pati Anusapati. Oh, terima kasih, Panembahan. Izinkan aku untuk tinggal di sini barang sehari 2 hari. Hamba tidak keberatan, Tuan Putri. Maka demikianlah, Ken Dedes telah memutuskan untuk tinggal di padepokan itu dalam 1-2 hari. Hal itu kemudian disampaikannya kepada Senopati Panengger. Waktu yang lewat dirasa amat lambat bergerak. Senopati yang masih muda itu menjadi gelisah. Apa yang sedang Senopati pikirkan? Ki Lurah, Tuan Putri menghendaki untuk tinggal di padepokan ini dalam 1-2 hari. Lalu? Bagaimana kalau aku menggunakan waktu yang ada ini untuk menemui Putri Sekar Kedaton Kediri itu? Senopati nampaknya tidak sabar lagi. Batinku akan selalu gelisah kalau aku tidak segera menyelesaikan persoalan yang satu ini, Ki Lurah. Apa pendapatmu? Saran apa yang kau berikan padaku? Jarak padepokan ini dengan rumah Ki Pandewikan itu tidak terlampau jauh. Jika Tuan berkuda, maka tidak sampai setengah malam Tuan akan sampai di tempat itu. Akan tetapi sebaiknya Tuan berpamitan kepada Sang Panembahan. Tentu. Namun bagaimana dengan Tuan Putri, Ki Lurah? Silahkan Senopati berpamitan untuk menengok keluarga yang kebetulan tinggal tidak jauh dari tempat ini. Baiklah. Aku terima saranmu. Suruh Tamtama Wirawatang untuk bersiap-siap pula. Aku akan mengajaknya. Baik, Senopati. Maka 2 ekor kuda berderap meninggalkan padepokan Dandang Kandaga di kaki Gunung Gangsi. Senopati Panengger dan seorang prajurit Tamtama bernama Wirawatang berpacu seolah berebut dulu dengan gerak angin. Langit yang bersih dengan bintang-bintang yang gemerlapan. Apalagi ada bulan sepenggal sudah cukup menjadi penerang perjalanan mereka. Dan setelah berpacu cukup lama, serta kemudian mendekati tengah malam, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Tidak ada nyala lampu ublik dari dalam rumah. Oh, kita bertamu di tengah malam, Tuan. Barangkali penghuni yang sedang tidur. Iya, kita memang datang di saat yang bukan waktunya. Namun apa boleh buat? Kita sudah menempuh jarak yang cukup jauh. Senopati Panengger dan prajurit pengawalnya, Tamtama Wirawatang, segera meloncat turun dari atas kuda, serta mengikat kekang kuda itu pada pohon sawo kecil yang tumbuh di halaman. Senopati Panengger merasa cemas dan aneh, karena rumah itu seperti tidak berpenghuni. Pintu pun kemudian diketuk. Namun justru karena itu, pintu rumah itu kemudian malah terbuka. Pintu ini terbuka. Rupanya tidak terkunci.
Wirawatang. Saya, Tuan. Nyalakan api dari batu titikan. Baik, Tuan. Senopati Panengger semakin curiga terhadap keadaan. Prajurit bernama Wirawatang itu kemudian mengambil batu titikan yang dibawanya. Dengan batu titikan, prajurit itu kemudian membuat api. Sebuah damar uplik yang berada di sudut dinyalakannya. Senopati Panengger melihat kenyataan rumah itu benar-benar kosong. Kosong. Benar, Tuan. Rumah ini kosong. Kemana Baginda Kertajaya itu pergi? Dan mengapa mereka pergi? Atau apakah telah terjadi sesuatu pada mereka? Barangkali memang sengaja, Tuan. Sengaja? Iya. Mungkin mereka pergi entah kemana. Masuk akal. Iya. Sangat masuk akal. Barangkali mereka pergi adalah untuk menghindari aku, yang tentu mereka perhitungkan akan datang lagi kemari. Sebuah cara yang halus untuk tidak bertemu denganku. Sekar Kedaton. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan? Mari kita teliti sekali lagi. Juga di halaman rumah dan bahkan Pategalan. Barangkali kepergian Tuanku Kertajaya karena sesuatu yang berada di luar kehendaknya. Baik, Tuan. Senopati Panengger merasa sangat penasaran melihat kenyataan yang ada itu. Bersama prajurit Tamtama Wirawatang, mereka membuat obor dan meneliti dengan seksama seluruh sudut halaman dan bahkan Pategalan. Namun rumah yang terpencil itu memang benar-benar kosong dan telah ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak ada bekas-bekas kekerasan di rumah ini. Rumah ini telah kosong. Ditinggal pergi penghuninya. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan? Apa boleh buat Wirawatang? Kita kembali ke Padepokan Dandang Kandaga. Senopati Panengger merasa kecewa. Di dalam dada Senopati yang masih muda itu muncul sebuah dugaan yang kemudian membuat hatinya bagaikan disayat bilah sempilu. Senopati Panengger mengira bahwa Sekar Kedaton tentu tidak berminat ditemuinya dan memilih untuk menghindari kedatangannya. Beberapa saat lamanya, Senopati Panengger berdiri di halaman rumah itu. Prajurit Tamtama Wirawatang juga membisu. Senopati Panengger merasa kecewa. Di dalam dada Senopati yang masih muda itu muncul sebuah dugaan yang kemudian membuat hatinya bagaikan disayat bilah sempilu. Senopati Panengger mengira bahwa Sekar Kedaton tentu tidak berminat ditemuinya dan memilih untuk menghindari kedatangannya. Beberapa saat lamanya Senopati Panengger berdiri di halaman rumah itu. Prajurit Tamtama Wirawatang juga membisu. Tuan. Bagaimana Tamtama Wirawatang? Saya sebenarnya tidak mengerti dengan apa yang dialami oleh Tuanku Kertajaya. Apa yang kau maksud? Seingat saya, Tuanku Kertajaya yang lumengser meninggalkan istana pada waktu itu, diiringi oleh keluarganya yang cukup banyak. Lalu, kemana mereka yang lain itu, Tuan Senopati? Menurut hemat Amba, pada saat ini Baginda tentu sedang berada di tengah-tengah keluarganya itu. Namun, di manakah keluarga Tuan Baginda itu sekarang? Itulah yang menjadi pertanyaan, Tuanku. Kau benar, prajurit. Iya, kau benar. Menurut hamba, keluarga Baginda itu tentu tinggal tidak jauh dari tempat ini. Apakah perlu kita jelajahi daerah di sekitar ini, Tuan? Tidak usah. Andai kata kita temukan, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan bertanya, apakah Raja Kediri ada di situ? Tentu sebuah pertanyaan yang membuatku sebagai penanyanya sendiri menjadi risih. Kita kembali. Baiklah. Mari, Tuan. Dengan perasaan kecewa, Senopati Panengger menuju ke kudanya yang diikat di batang pohon sawo kece. Tidak berapa lama kemudian, 2 ekor kuda telah melesat meninggalkan rumah yang terpencil itu.
Gerak-gerik Senopati Panengger itu diperhatikan oleh dua pasang mata dari kejauhan. Mereka adalah seorang lelaki yang telah berumur paruh baya dan seorang gadis yang cantik jelita. Mereka adalah Ki Pandewikan dan Woro Prihatin. Nampaknya mereka telah mengetahui jati diri kita yang sebenarnya, Ayah. Tentunya lurah prajurit itu sudah berhasil mengingat siapa aku ini sebenarnya. Atau prajurit yang gelisah itu yang tidak mampu menahan gejolak di dadanya. Daripada gejolak itu membuat dadanya meledak, malah lebih baik ditumpahnya. Ayo Prihatin, malam ini kau masih bisa menggunakan rumah ini untuk istirahat. Akan tetapi, tidak untuk besok. Ayah, aku mempunyai keinginan. Bagaimana? Selama ini, semua orang membicarakan Singasari dan Singasari. Aku ingin melihat bagaimana wujud Singasari itu dari dekat, Ayah. Untuk apa, Woro Prihatin? Untuk mengetahui seperti apa kebesaran Singasari itu. Kita akan dengan mudah diketahui, Prihatin. Ayah, kita bukan lagi penghuni istana. Kita kaula biasa. Dengan dandanan seperti pedagang, dengan wajah yang lusuh. Sulit bagi siapapun untuk mengetahui orang yang berwajah lusuh, berbau apak itu adalah Ayah. Sri Baginda Kertajaya Raja Kediri. Jangan sebut-sebut itu lagi, Prihatin. Bagaimana, Ayah? Ayah keberatan kalau kita melihat-lihat Pakuwon Tumapel itu dari dekat? Baiklah. Baiklah, Prihatin. Sang waktu membawa isi persada ini ke depan, hingga kemudian mendekati saat datangnya fajar pagi. Perjalanan kembali dirasakan lebih cepat dari saat berangkat. Senopati Panengger telah sampai di kaki Gunung Gangsir. Ki Lurah prajurit bawahannya yang mendengar kedatangan Senopati itu segera menemuinya. Begitu cepat, Senopati. Iya. Aku mengira saat fajar Senopati baru akan kembali. Ada yang tidak terduga-duga. Apakah yang tidak terduga itu, Senopati? Rumah itu kosong. Sri Baginda Kertajaya dan Putri Sekar Kedaton tak ada. Mereka tidak ada? Iya, rumah itu kosong. Aku telah mengaduknya. Akan tetapi Baginda Kertajaya dan anak gadisnya itu tidak ada. Itulah yang kemudian menumbuhkan berbagai pertanyaan padaku. Aku merasa Tuanku Kertajaya pergi karena ada sesuatu sebab. Hal itu sebenarnya bisa diduga, Senopati. Apa maksudmu? Baginda Kertajaya merasa keberadaannya telah diketahui. Kemudian mendorong Baginda untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Baginda tentu mempunyai pertimbangan tertentu. Pertimbangan apa? Pertimbangan yang hanya diketahui dan dirasakan oleh Sri Baginda sendiri. Apa bukan karena aku? Maaf, Senopati. Pertanyaanku ini mungkin menyakitkan. Akan tetapi barangkali bisa membantu Senopati untuk menemukan jawabannya. Apakah di mata Tuanku Kertajaya dan Sekar Kedaton Senopati Panengger mempunyai sesuatu yang menakutkan sehingga harus dihindari? Bagaimana, Senopati? Kau benar. Aku memang bukan sosok yang menakutkan sehingga harus dihindari. Aku juga bukan sosok yang terlalu berharga hingga harus dihindari. Jika Tuanku Kertajaya dan Sekar Kedaton ternyata tidak ada, bukan Senopati Panengger penyebabnya. Terima kasih, Ki Lurah. Kau telah mengembalikan keyakinanku yang sempat goyah. Aku sempat merasa kecewa, namun agaknya kekecewaanku itu sama sekali tidak beralasan. Sang waktu terus berlalu, hingga tidak terasa pagi itu merambat ke arah hadirnya siang. Sang surya akhirnya muncul di langit timur. Semburat sinarnya terang menerangi seisi jagat persada ini. Hari itu, tidak terjadi sesuatu yang istimewa di padepokan Dandang Kandaga. Ken Dedes menggunakan waktu yang ada untuk melepas kerinduannya sepuas-puasnya pada anak lelakinya.
dan Anusapati bagaikan menemukan kebahagiaannya kembali, kebahagiaan yang sempat hilang beberapa hari lamanya. Dalam pada itu adalah di ruangan bawah tanah, melalui cermin ajaib yang berumur ratusan tahun, cermin yang menyatu dengan dinding dan bisa dipergunakan untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di permukaan tanah. Sang Wasi Bresima sibuk berhitung dengan sesuatu yang bergolak dalam benaknya sendiri. Tidak jauh dari sang Wasi itu, Nyai Nawang Gumilang menimang Parameswara yang telah lelah. Mengapa ia, Kiai, katakan gadis pilili? Karena meski ia berasal dari desa yang terpencil, akan tetapi pertanda kasih dari Yang Batara Agung tidak pilih-pilih dan memandang orang. Gadis itu memiliki pertanda-pertanda khusus sebagai perempuan pilihan. Ia adalah bibit dari raja-raja di tanah Jawa. Darinya akan lahir orang-orang yang memerintahkan tanah Jawa ini. Perempuan itu memang cantik, Paman. Iya, wujud lahiriah memang cantik. Sang Wasi Bresima berbicara banyak pada Nyai Nawang Gumilang, menceritakan siapa Ken Dedes, siapa pula Ken Arok, dan bagaimana kisah yang melilit di antara mereka. Kisah itu, sebagian Nyai Nawang Gumilang telah mengetahuinya karena mendiang suaminya adalah salah seorang yang gugur di dalam medan peperangan antara Kediri dan Singasari. Dan awal persoalan yang dirasakan berkepanjangan oleh Nyai Nawang Gumilang karena sebuah peristiwa luar biasa yang dialaminya, yang menyebabkan di telapak tangannya telah muncul sebuah raja, Raja Kalacakra. Paman, bagaimana, Nyai? Apakah Tuan Putri Ken Dedes itu akan membawa putranya kembali ke Singasari? Kenapa? Parameswara tentu akan merasa sangat kehilangan, Paman. Tuan Putri Ken Dedes tentu akan membawa Pangeran Pati itu kembali. Bagaimanapun juga naluri seorang ibu tidak menghendaki perpisahan dengan anaknya. Namun kita belum mengetahui bagaimana dengan sikap Sang Panembahan. Apakah Sang Panembahan akan mempertahankan Pangeran Pati itu untuk tinggal di sini? Mungkin. Dan itu berdasarkan pertimbangan demi kepentingan keselamatan Pangeran Pati itu sendiri. Apakah Panembahan mencemaskan Pangeran Pati akan menjadi salah satu bagian dari korban kutukan keris Empu Gandring? Aku tidak tahu, Nyai. Namun pertimbangan Panembahan untuk mempertahankan agar Pangeran Pati tetap berada di padepokan ini adalah karena keamanan bayi itu sendiri. Kasihan bayi itu. Ia tidak tahu apa-apa. Akan tetapi bocah yang tidak tahu apa-apa itu harus mengalami dan dibayangi oleh sebuah bahaya. Iya. Sang Wasi Bresima dan Nyai Nawang Gumilang berbincang akrab. Di antara kedua orang yang berselisih umur cukup banyak itu, tidak terasa telah terjalin sebuah hubungan yang erat. Nyai Nawang Gumilang memperlakukan Parameswara bagaikan anak kandungnya sendiri. Namun di lain waktu, tak jarang Sang Wasi Bresima yang menggendong bocah berajah Kalacakra di tangannya itu. Dalam perkembangan jiwanya, bocah berajah Kalacakra itu seperti mendapat asuhan yang lengkap, asuhan seorang ibu dan ayah. Sementara itu, petang berikutnya kemudian datang. Sang Panembahan yang semula berada di Sangkar Pamujan telah keluar. Sang Panembahan berjalan agak sedikit tergesa menuju ke pendopo padepokan. Beberapa buah oncor yang dinyalakan di halaman mobat mabit dipermainkan oleh angin. Dan di pendopo itu, Ken Dedes yang menimang anak lelakinya
ditemani oleh seorang endang. Tidak jauh dari tempat Senopati Panengger duduk bersandar tiang ditemani oleh lurah prajurit serta 2 prajurit tamtama. Beberapa orang cantrik nampak mengelilingi 2 orang prajurit yang sedang bermain dakon. Sorak mereka terdengar riuh, namun langsung berhenti manakala melihat sang Panembahan telah jengkar dari Pamujan. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan, Tuan Putri. Apa itu, Sang Panembahan? Suara burung benci yang baru saja melengking, seolah memberikan pertanda bahwa padepokan ini akan kedatangan seorang tamu. Nampaknya Sri Baginda akan hadir di tempat ini, Tuan Putri. Oh, benarkah itu, Panembahan? Hamba, Tuan Putri. Apakah yang akan dilakukan oleh Sri Baginda? Kita belum bisa mengetahuinya, Tuan Putri. Barangkali Sri Baginda akan mengajak Tuan Putri kembali ke Singasari, atau akan memaksa membawa Pangeran Pati Anusapati ke istana. Lalu bagaimana, Sang Panembahan? Apa yang harus aku lakukan? Sebaiknya Pangeran Pati harus diamankan dulu, Tuan Putri. Ken Dedes terlihat kebingungan dan kemudian menyerahkan Anusapati yang berada dalam pangkuannya kepada Sang Panembahan Dwipayana. Sang Panembahan menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Para prajurit merasa takjub dan berdebar-debar. Sementara di luar, senja dengan langit merahnya semakin kalah, digeser oleh pelukan Sang Malam. Dan semua bertanya-tanya dalam hati, benarkah ramalan Sang Panembahan itu bahwa Ken Arok akan datang ke tempat itu? Jika ternyata benar, Sang Panembahan benar-benar orang yang memiliki ketajaman mata hati yang luar biasa. Bagi para cantrik, hal itu bukanlah suatu hal yang aneh. Namun tidak demikian bagi para prajurit. Benarkah Tuanku Sri Baginda akan datang seperti yang dikatakan oleh Sang Panembahan itu, Ki Cantrik? Nampaknya demikian, Kesana. Bagaimana caranya? Maksud Kesana? Bagaimana caranya Sang Panembahan itu bisa mengetahui kalau Sri Baginda akan datang kemari? Kami semua para cantrik di sini, juga para putut sekalipun, tidak ada yang tahu dengan cara bagaimana Sang Panembahan mengetahui hal itu. Sungguh sangat membuat penasaran. Aku ingin membuktikan apakah ada yang dikatakan oleh Panembahan itu benar adanya. Silahkan saja dibuktikan ke sana prajurit. Akan tetapi, aku percaya kalau apa yang dikatakan oleh Sang Panembahan itu benar. Selama aku mengabdi menjadi cantrik di sini, aku tidak pernah melihat apa yang dikatakan Panembahan itu meleset. Apa katamu, Ki Lurah? Tentang apa, Senopati? Baginda akan datang. Benar-benar seorang Panembahan yang memiliki 1000 buah mata, Senopati. Kau percaya apa kata Panembahan itu? Aku baru mempercayainya kalau Sri Baginda sudah benar-benar datang di tempat ini, Senopati. Aku percaya kata Panembahan itu. Aku yakin Sri Baginda memang akan datang. Masuk akal. Baginda tentu menyusul Tuan Putri Ken Dedes. Lebih dari itu, apa kau lupa bagaimana kehadiran kita ke tempat ini telah disongsong oleh para cantrik yang telah mendapat perintah dari Panembahan itu? Panembahan memang memiliki ketajaman mata hati yang tidak sembarangan orang memilikinya. Yang aku persoalkan sekarang, justru bagaimana sikap Baginda. Apakah Baginda akan murka kepada kita, Senopati? Karena kita berada di sini. Bukankah kita hanya bertugas mengawal Tuan Putri Ken Dedes? Baginda adalah orang yang sulit ditebak. Apa yang kita pandang sebagai suatu hal yang tidak mungkin menimbulkan amarah Baginda, ternyata malah menimbulkan kemarahannya. Atau ada kalanya kita membayangkan Baginda tentu akan marah, ternyata malah tidak. Ya, kita berharap semoga hal yang Senopati cemaskan itu tidak terjadi. Demikianlah, suasana padepokan itu tiba-tiba bagaikan diselimuti oleh suasana yang aneh. Para prajurit Singasari nampak tegang, seolah-olah mereka telah mengetahui Baginda tentu akan murka pada mereka. Namun para cantrik bersikap wajar, seolah tidak akan terjadi apa-apa. Para cantrik merasa yakin
Sang Panembahan pasti bisa mengatasi apapun, termasuk kemungkinan Ken Arok akan membuktikan ancaman yang pernah diucapkan sebelumnya, yaitu akan membuat padepokan itu menjadi karang abang jika Pangeran Pati Anusapati yang diculik tidak dikembalikan. Sang Panembahan yang beberapa saat menghilang di balik pintu, sekarang telah keluar lagi. Cantrik, kemarilah kau. Saya Sang Panembahan. Kau dan teman-temanmu, aku perintahkan untuk menyalakan beberapa buah obor di halaman, supaya tempat ini tidak terlampau gelap. Bukankah kita masih memiliki cukup banyak minyak jarak, Cantrik? Masih, Sang Panembahan. Juga kumpulkan beberapa orang temanmu untuk Manem Bromo dan mengayu Bagyo Sri Baginda yang sebentar lagi akan segera rawuh di padepokan ini. Ngestawaken dawuh Panembahan. Maka demikianlah beberapa buah oncor telah dinyalakan di halaman padepokan, juga di sudut-sudut longkangan dan halaman ruang peringgitan yang terpisah. Beberapa orang cantrik segera berjejer di halaman padepokan, seolah-olah menjadi among tamu. Hal itu membuat para prajurit semakin berdebar-debar. Demikian juga dengan Ken Dedes yang duduk di pendopo, tak tahu harus mengucapkan apa. Sementara itu, gila, obor-obor dinyalakan di halaman padepokan itu. Panembahan itu rupanya mengetahui bakal kehadiranku, sehingga memandang perlu melakukan penyambutan. Itu bisa berarti sebuah penghormatan, akan tetapi bisa juga berarti sebuah kesombongan di mata Ken Arok. Sang Panembahan seperti bermaksud menunjukkan kepadaku bahwa ia memiliki ilmu yang pinunjul. Kau boleh bermata hati tajam, Panembahan. Akan tetapi, kau tentu tidak pernah menduga permainan apa yang telah aku siapkan untukmu. Kau tidak sadar jika prajuritku telah berada di pekarangan. Beberapa saat Ken Arok justru termangu di atas punggung kudanya, memandang ke arah pintu gerbang padepokan. Lamat-lamat ketajaman pandangan mata Ken Arok melihat beberapa orang nampak hilir mudik. Namun keraguan itu tidak perlu dibiarkannya berlama-lama. Ken Arok segera menarik kendali kudanya. Kuda pilihan itu melesat dengan cepat menuju ke arah cahaya beberapa obor di kejauhan. Gema suara derap kuda yang melingkar di tebing-tebing bukit membuat para prajurit berdebar. Aku juga mendengar. Suara derap kuda, bukan? Benar. Dari arah sana. Sepertinya bukan. Aku mendengar dari arah sana. Dari arah sana. Kupingmu yang telah sedikit rusak. Aku mendengar kuda itu dari arah sana. Salah semua, Kesana. Derap kuda itu berasal dari arah lain. Kesana prajurit berdua telah terkecoh. Suara kuda itu seperti berasal dari sana, karena di sana ada tebing yang memantulkan. Juga seperti terdengar dari sana, karena di sana juga ada tebing yang memantulkan. Kalau begitu, dari arah mana, Ki Cantrik? Dari sana. Tetapi para prajurit nampak kebingungan karena mereka seperti mendengar kuda itu berasal dari dua arah. Namun para cantrik yang sudah terbiasa dengan suasana padepokan itu tidak ada yang bingung. Dan apa yang dikatakan oleh cantrik itu benar. Tidak berapa lama kemudian mereka melihat seekor kuda putih melesat dengan cepat.
Selamat datang, anak Mas Baginda. Terima kasih, Panembahan. Setiap kali aku datang kemari, jantungku selalu berdebar-debar mendapat penyambutan yang sedemikian hikmatnya. Yang datang adalah seorang raja yang besar, Binatara Agung. Sudah sepantasnya jika kami melakukan penyambutan. Meski hanya seperti inilah penyambutan yang bisa kami lakukan, Baginda. Mari, Baginda. Hamba persilahkan untuk naik ke pendopo. Seorang prajurit bergegas menerima kekang kendali kuda dan kemudian mengikatnya di batang pohon yang tumbuh di halaman. Dengan langkah tegap dan penuh wibawa, Ken Arok berjalan beriringan dengan sang Panembahan menuju ke pendopo Padepokan yang diterangi oleh cahaya oncor yang benderang mobat-mabit dipermainkan angin. Para prajurit yang dilewati rajanya serentak menyembah. Baginda kemudian berhenti ketika sampai di dekat Senopati Panengger yang berdiri di sebelah lurah prajurit. Bagaimana keadaanmu, Senopati Panengger? Hamba, tuanku. Berkat pangestu tuanku Sri Baginda, hamba berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana pula denganmu, Lurah? Berkat pangestu tuanku, hamba tidak kekurangan suatu apapun. Suasana Padepokan ini amat tenang dan damai. Benarkah demikian? Benar, tuanku. Bagaimana, Senopati Panengger? Apa yang dikatakan oleh Ki Lurah benar, tuanku. Padepokan ini memang sebuah padepokan yang tenang dan damai. Apakah semua prajurit juga akan mengatakan demikian jika aku beri pertanyaan seperti itu, Senopati Panengger? Hamba, tuanku. Aku mempunyai pendapat. Jika kau terlampau lama di tempat yang tenang dan damai seperti ini, kau akan kehilangan naluri keprajuritanmu, Panengger. Kenang, apa yang pernah diucapkan oleh rajamu ketika akan berangkat, Senopati. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, jangan kehilangan naluri keprajuritanmu. Ternyata Ken Arok tidak membutuhkan jawaban. Baginda Raja tidak perlu menunggu Senopati Panengger dan lurah prajuritnya menjawab. Baginda melangkah naik ke pendopo. Ken Dedes yang telah berada di pendopo itu berjongkok dan kemudian menghaturkan sembahnya. Kedatangan tuanku di malam ini benar-benar mengejutkan kami semua, membuat kami bertanya-tanya dan tidak sabar untuk segera mengetahui persoalan apakah gerangan yang tuanku bawa. Terus terang, Panembahan, aku mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan Panembahan itu. Panembahan mengatakan terkejut karena kedatanganku di padepokan ini. Namun sementara itu Panembahan telah memerintahkan kepada para cantrik untuk melakukan pagar betis di Regol, memberikan penyambutan kepadaku. Untuk kedatanganku saja Panembahan telah bisa mengetahuinya. Mengapa Panembahan harus merasa terkejut? Jangan-jangan, bahkan persoalan yang aku bawa pun sebenarnya sang Panembahan telah mengetahuinya pula. Hamba, tuanku. Hamba mengatakan dengan sebenarnya, hamba tidak bisa menerka persoalan apa yang tuanku bawa ke padepokan, kecuali hamba hanya sekedar menerka-nerka atau meramal. Itu pun dengan menggunakan hitungan-hitungan, karena telah ada beberapa hal yang mendahulunya. Hamba tidak tahu apakah kedatangan tuanku kali ini adalah sebagaimana ancaman yang telah tuanku berikan beberapa hari yang lalu untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang. Karena hamba berani bersikap mempertahankan Pangeran Pati Anusopati untuk sementara waktu tinggal di padepokan ini. Atau karena Tuan Putri Ken Dedes yang berada di sini. Manakah yang Panembahan kehendaki? Apakah aku harus membuktikan kata-kataku untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang? Telah ada sekelompok prajurit Singasari di sini. Kelompok prajurit yang pilih tanding. Yang karena kemampuan kelompok ini yang luar biasa, aku telah mempercayainya untuk mengawal istriku Ken Dedes di bawah senopatinya yang juga pilih tanding, Senopati Panengger, yang akan sanggup menjalankan perintahku untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang. Jika tuanku Sri Baginda menjatuhkan perintah itu, tentu akan terjadi peristiwa yang mengerikan sekali. Itulah sebabnya aku datang kemari untuk mempertegas sikapku. Kembalikan Pangeran Pati, atau akan terjadi banjir darah di padepokan ini. Panembahan Vipayana mengangguk-anggukan kepala. Tidak tersirat sesuatu di wajahnya
kecuali pancaran kearifan seorang Panembahan yang telah sangat mengendap di gejolak jiwanya. Para prajurit yang bisa menangkap percakapan itu merasa tegang, tak terkecuali juga yang dirasakan oleh Senopati Pananggara. Dan bahkan yang dirasakan oleh Ken Dedes adalah gejolak yang benar-benar mempuncah, seolah akan meledakkan jantungnya menjadi serpihan-serpihan kecil. Ancaman yang terlontar dari mulut Ken Arok itu sedemikian menggetarkan. Namun Panembahan Dwipayana hanya mengangguk-anggukan kepala, seolah tidak tersirat sesuatu di wajahnya, kecuali pancaran kearifan seorang Panembahan yang telah sangat mengendap gejolak jiwanya. Para prajurit yang bisa menangkap percakapan itu merasa tegang, tak terkecuali juga yang dirasakan oleh Senopati Pananggara. Dan bahkan yang dirasakan oleh Ken Dedes adalah gejolak yang benar-benar mempuncah, seolah akan meledakkan jantungnya menjadi serpihan-serpihan kecil. Panembahan akan mempertahankan anakku Pangeran Pati Anusapati. Jika Panembahan mempertahankannya, aku tinggal menjatuhkan perintahku, dan sekelompok prajuritku yang telah mendahuluiku berada di sini akan membuat padepokan ini porak-poranda. Aku tidak peduli dengan penilaian siapapun atas apa yang aku lakukan ini. Aku bisa mengatakan, padepokan ini terpaksa dihancurkan karena menculik Pangeran Pati Anusapati. Panengger, hamba tuanku. Siapkan seluruh prajuritmu. Kepung padepokan ini karena telah menculik Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok mengulang sekali lagi. Para prajurit berloncatan menempatkan diri dengan pedang yang telah tercabut dari sarungnya. Bukan main. Apa yang bukan main, Panembahan? Anamas Baginda benar-benar seorang raja yang mempunyai naluri keprajuritan dan perhitungan-perhitungan yang cermat. Anamas telah memamerkan kepada hamba sebuah cara yang luar biasa untuk menyelundupkan prajurit ke padepokan ini tanpa hamba ketahui sebelumnya. Sebuah cara yang sangat cerdik. Hamba benar-benar kagum, Anamas. Aku tidak membutuhkan pujian. Yang aku butuhkan, kembalikan Pangeran Pati Anusapati. Keberadaan Pangeran Pati di tempat ini serasa melecehkan aku. Raja Singasari yang besar, seolah-olah aku tidak mampu mendidik dan memberikan pengayoman kepadanya. Kau hanya mempunyai satu pilihan dari dua pilihan yang aku sodorkan, Panembahan. Kembalikan Pangeran Pati, dan aku akan mengampunimu. Para prajurit akan kutarik kembali ke Singasari. Namun jika kau memilih kemungkinan yang kedua, demikian aku menjatuhkan perintah, para prajurit akan bergerak. Sang Panembahan menebarkan pandangan matanya. Sebenarnya lah, meski Sang Panembahan mempunyai kemampuan yang tinggi, termasuk mengetahui bakal kedatangan Ken Arok sebelum peristiwanya terjadi, tetapi cara yang dipergunakan Raja Singasari menyelundupkan prajuritnya itu benar-benar tidak terduga. Dan para prajurit itu telah melolos senjatanya. Segenap cantrik yang ada telah menjadi sandera untuk sebuah penukar yang setara, Pangeran Pati Anusapati. Namun sementara itu, sebuah dada bergolak, sebuah dada isinya mempuncah. Itulah dada Ken Dedes. Tidak, Tuanku. Tuanku tidak boleh melakukan itu. Tuanku tidak berhak. Jika Tuanku Baginda bermaksud memaksakan kehendak menghancurkan padepokan ini, silakan Tuanku mencabut keris yang terselip di pinggang Tuanku itu. Mungkin keris itu adalah keris Empu Gandring yang membawa kutukan, yang membuat Tuanku sempat ketakutan. Benamkan keris itu ke dada hamba. Biarlah hamba orang berikutnya yang akan merasakan ketajamannya setelah suami hamba, Tunggul Ametung, dan kemudian Kebo Ijo. Beralih Ken Aroklah yang kemudian terperanjat dan merasa menghadapi sikap yang tidak terduga-duga. Ken Dedes yang semula duduk bersimpuh di pendopo telah berdiri dan kemudian melangkah mendekati suaminya. Ken Arok kebingungan. Silakan Tuanku, silakan bunuh hamba. Sebelum Tuanku membuat padepokan ini menjadi karang abang dan digenangi oleh banjir darah, bunuhlah hamba Tuanku. Hamba rela. Ken Dedes,
Aku datang kemari tidak untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang. Akan tetapi aku akan membawa kembali anakmu ke istana. Tempat Anusapati di istana, bukan di sini. Jika padepokan ini harus menjadi karang abang, itu adalah pilihan yang diambil oleh penghuninya sendiri. Salah, tuanku. Hamba justru berpendapat Anusapati lebih baik tinggal di sini. Hamba tidak sanggup membayangkan Anusapati berada di dalam bayang-bayang bahaya, tuanku. Hamba tidak sanggup. Hamba tidak sanggup, tuanku. Aku menjamin bahaya itu tidak akan ada lagi, Kendedes. Sayang sekali, tuanku. Tuanku telah terlambat. Hamba telah menemukan sebuah keyakinan bahwa bukan Singosari tempat Anusapati. Seperti halnya hamba. Hamba merasa kesasar berada di Tumapel yang sekarang berubah menjadi Singosari. Asal hamba Panawijen, tuanku. Hamba akan kembali ke Panawijen. Hamba tidak ingin kembali ke istana. Biarlah istri muda tuanku itu yang akan mendampingi tuanku. Hamba tidak menghendaki apapun kecuali sebuah ketenangan. Maka tuanku, janganlah tuanku memaksa membawa Pangeran Pati Anusapati ke istana Singosari. Biarlah hamba dan putra hamba Anusapati menjadi orang biasa di Panawijen. Tanpa hamba dan putra hamba, tuanku bisa berbuat leluasa untuk melakukan apapun. Kendedes, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kenapa tuanku melarang? Kau harus kembali ke Singasari. Ketidakberadaanmu di Singasari akan menimbulkan gejolak. Itukah alasan yang sebenarnya? Hamba harus berada di Singosari karena hamba harus menjadi perlambang ketenangan, karena hamba harus merendam sebuah gejolak. Itukah kepentingan yang paling utama di mata tuanku? Tidak sekedar itu, Kendedes. Kau istriku. Kau harus berada di Singasari. Dengan cara itukah tuanku bermaksud menyingkirkan hamba? Apa maksudmu, Kendedes? Tuanku tentu tahu bahwa jika hamba berada di Singosari, maka itu sama dengan tuanku sedang melakukan sebuah rencana membunuhku secara perlahan-lahan. Hamba bisa mati perlahan-lahan. Kau terlampau berprasangka, Kendedes. Hamba tidak berprasangka, tuanku. Akan tetapi keadaan itulah yang memang hamba rasakan. Di Singosari, hamba akan memakan pahitnya kenyataan yang tentu tidak akan mampu hamba pikul. Hamba tidak mau mengalami hal itu, tuanku. Biarlah hamba yang mengalah. Silakan tuanku tinggal di istana bersama istri muda tuanku itu. Hamba akan tinggal di Panawijen bersama Anusapati. Jika tuanku memaksa akan menghancurkan padepokan ini, karena tuanku menganggap sang Panembahan bersalah, lebih baik tuanku membunuh hamba lebih dulu. Minggirlah kau, Kendedes. Aku akan mempersoalkan hal ini dengan sang Panembahan. Tidak, tuanku tidak bisa mengabaikan kehadiran hamba di sini. Tuanku tidak bisa mengabaikan suara hamba. Kendedes bukan perempuan sembarangan. Seorang Brahmana yang bernama Brahmana Brahmacari telah meramalkan bahwa gadis dari Panawijen itu kelak akan menjadi ibu dari raja-raja besar yang memerintah di tanah Jawa ini. Maka demikianlah, pada saat Kendedes merasa tertekan, manakala dari dalam dadanya mempuncah luapan perasaan yang nyaris tidak tertahankan, pertanda gaib itu muncul. Cahaya berpendar itu muncul dari betis kanannya. Bukan hanya itu, Ken Arok kemudian bahkan melihat wujud lain yang lamat-lamat menyatu pada Kendedes. Itulah wujud Maharani Sri Sanjayawarsa yang menitis pada Kendedes. Dan pengaruhnya atas Ken Arok sungguh luar biasa. Ken Arok seperti dihentak oleh sesuatu yang menyesakkan dadanya. Ken Arok menjadi gelisah luar biasa dan melakukan sesuatu seperti di luar kendali akalnya sendiri. Dia meloncat dengan cepat untuk kemudian hilang di telan kegelapan malam. Semua yang hadir terkejut melihat perkembangan yang tidak terduga-duga itu. Kendedes terduduk dengan tangisnya yang nyaris meledak. Cahaya yang muncul dari betisnya itu kemudian surut. Sang Panembahan segera mendekatinya dan kemudian menuntunnya untuk duduk di kursi pendopo. Para prajurit dan cantrik merasa sesuatu menggemuruh di dada masing-masing tanpa tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan sementara itu, Yang Batara Agung, Jagat Dewa Batara,
Betisnya. Peristiwa itu terulang kembali. Betisnya mengeluarkan cahaya. Lalu wujud lain itu muncul di wajahnya. Aku nyaris melupakannya. Aku nyaris melupakan wajah itu. Pengaruhnya atas diriku. Sangat menyesakkan nafasku. Gila. Ken Arok berlari cepat bagaikan gerak setan meninggalkan pendopo padepokan dandang Gandaga itu, kemudian berhenti di bawah pohon nyamplung. Beberapa saat lamanya, Ken Arok berusaha menenangkan diri. Raja Singasari itu memejamkan mata untuk menenangkan gemuruh kejut yang seperti telah mengguncang sanubarinya. Namun apa yang terjadi di pendopo padepokan itu benar-benar telah menggetarkan jiwanya. Berkali-kali Ken Arok menggumam, menyebut sesuatu yang tidak jelas. Dedes, Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku hampir saja lupa. Maharani Sanjaya Warsa menyatu pada dirinya. Kan Dedes, Jagat Dewa Batara. Sang waktu bergerak terasa amat cepat. Cukup lama Ken Arok kemudian terduduk di atas akar pohon mahoni, merenung apa yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba Ken Arok bangkit. Pendengarannya yang tajam mendengar sesuatu. Siapa itu? Hamba Baginda. Oh, kau sang Panembahan. Hamba tuanku. Hamba yang menyusul tuanku. Mari Panembahan. Marilah duduk di sampingku di atas tikar mahoni ini, sambil menikmati cahaya bulan. Ken Arok adalah orang yang aneh. Dengan ramah Ken Arok mempersilahkan Panembahan Dwipayana untuk duduk di sampingnya pada akar pohon mahoni. Padahal sebelumnya, Ken Arok telah menumpahkan kejengkelannya pada Panembahan itu. Panembahan Dwipayana kemudian duduk dan bersama-sama mereka memandang ke arah barat. Panembahan, hamba tuanku. Apa kata Panembahan tentang apa yang terjadi tadi? Sesuatu yang gaib, Anak Mas Baginda. Hamba melihat dari betis Tuan Putri Ken Dedes itu muncul cahaya yang berpendar. Apa kata Panembahan tentang hal itu? Tuan Putri Ken Dedes adalah wanita yang dijatuhan bulu. Tuan Putri Ken Dedes telah kewahyun. Berbahagialah karena Baginda telah memperistrinya. Adakah Panembahan melihat sesuatu yang lain? Hamba tuanku. Hamba tidak mengetahui apa yang tuanku maksud. Panembahan melihat wajah lain pada wajah Ken Dedes itu. Hamba tidak melihatnya, tuanku. Oh, memang hanya aku. Hanya aku yang bisa melihatnya. Apakah tuanku melihat wajah lain pada Tuan Putri Ken Dedes itu? Tidak, bukan. Mungkin hanya angan-anganku saja.